Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami implementasi Pancasila di era pandemi. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Telkom University Teknik Industri di kelas Pancasila 1. Oke, sebelum kita ke slide selanjutnya, mari kita berkenalan dulu 5 sila di Pancasila. Yang pertama, sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini dilambangkan oleh bintang tunggal. Yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan oleh rantai emas. Yang ketiga, sila ketiga persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dilambangkan oleh kepala benteng. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dilambangkan oleh padi dan kapas. Oke, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam melaksanakan sila ketuhanan yang Maha Esa, contoh dari kita mengimplementasikan Pancasila di era pandemi untuk di berbagai agama, contohnya di agama Islam memiliki kewajiban bayar zakat setelah berpuasa di bulan Ramadan, Katolik memiliki amal kasih, Kristen memiliki kesepersepuluhan dan persembahan, Hindu memiliki dana dan dana punya, dan Buddha memiliki amisa dana, dan Konghucu memiliki bakti sosial. Apa yang terjadi kini tidak lepas dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan juga tidak terlepas dari kesalahan relasi manusia dengan alam yang tidak harmonis dan yang seimbang. Kita sebagai bangsa yang beragama tentunya dalam menyikapi pandemi corona ini perlu dilandasi dengan kecerdasan spiritual dan kecerdasan ekologis. Untuk sila kedua akan dijelaskan oleh teman saya Rafiki. Ya, berikutnya merupakan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama pada sila kedua ini di era pandemi ini akan membahas mengenai memberi makna bahwa setiap manusia adalah makhluk yang beradab, yang perlu diakui dan diperlukan sesuai harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki derajat, hak dan kewajiban yang sama. Kemudian dalam situasi pandemi corona ini tentu aspek kemanusiaan pada sisi kesehatan, ekonomi, sosial, agama, hukum, budaya, dan lain sebagainya sangatlah perlu menjadi perhatian dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara dan relasi sesama manusia yang berujung pada rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kemudian pada sila kedua ini juga semua masyarakat mendapatkan hak perlindungan dan bantuan yang adil dari pemerintah. Di sisi lain, masyarakat Indonesia pun memiliki kewajiban untuk patuh, taat terhadap ketentuan hukum dan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Untuk selanjutnya akan jelaskan di sila ketiga. Next. Oke, pada sila ketiga ini yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sila ini memberikan karakteristik yang holistik atas paham kebangsaan Indonesia dan di dalamnya terkandung makna nasionalisme. Nah, lalu nasionalisme merupakan perasaan satu sebagai suatu bangsa, satu sebagai warga negara Indonesia, tumbuhnya rasa saling mencintai sesama, cinta tanah air dan bangsa. Di sisi lain, rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong juga mendasari sifat persatuan Indonesia. Nah, dalam konteks situasi pandemi corona ini, tentunya kita butuh rasa nasionalisme, kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong. Kita saling bahu-membahu dalam menghadapi dan mengatasi pandemi COVID ini dengan memberikan bantuan material maupun non-material serta doa pada saudara-saudara kita yang terdampak. Nah, melepas ego kita untuk berempati dan menghormati pengorbanan para tenaga medis, relawan, dan lain-lainnya. Bersatu untuk melawan corona dengan selalu patuh dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku terkait upaya penanganan pandemi corona ini. Lalu selanjutnya sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memberikan makna adanya sifat bijaksana, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun terhadap sesama manusia, dan cinta akan kebenaran dalam kerangka negara berkedaulatan rakyat. Demokrasi juga menjadi makna yang kental untuk sila keempat ini. Mengusung sila keempat ini, tentu makna demokrasi ada dalam upaya penanganan pandemi corona ini, di mana tidak hanya pemerintah saja yang harus berperan, tetapi peran masyarakat pun menjadi unsur yang penting. Setiap putusan yang telah diambil oleh pemerintah tentunya hasil dari upaya musyawarah dan kesepakatan bersama yang selanjutnya dilaksanakan dalam tindakan bersama demi kepentingan bangsa ini. Baik, selanjutnya merupakan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini,
terkandung makna bahwa tentu keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks ini, sikap adil kepada sesama, menghormati hak orang lain, sifat saling mendorong dan menghargai sesama dan melakukan pekerjaan yang bantu untuk kepentingan bersama adalah hal yang perlu dilakukan terutama dalam masa pandemi corona ini. Berdasarkan bahasan di atas, kita meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut bersifat universal dan dapat dijadikan landasan bagaimana pembentukan norma-norma kenegaraan maupun norma-norma moral. Nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam sila-sila Pancasila tentunya perlu ditanam di setiap hati masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dan patokan dalam bernegara dan bermasyarakat bagi seluruh bangsa Indonesia. Baik, setelah kita sebutkan dari kelima sila tersebut, makna yang terkandung, kesimpulannya, dalam kondisi pandemi ini, tentunya nilai-nilai Pancasila memberikan lebih penyadaran spiritual bagi kita semua, menumbuhkan nilai empati, tenggang rasa, dan cinta bagi sesama. Menjadi perekat bagi persatuan bangsa Indonesia, menjadi penyejuk dalam hati kita bernegara dan bermasyarakat, dan memberikan keadilan sosial serta kesejahteraan dalam kehidupan bernegara. Baik, mungkin cukup sekian presentasi terkait implementasi dari Pancasila selama pandemi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.